Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Latsar CPNS, selamat datang di podcast diskusi Latsar dari angkatan 3.2.2. Hari ini bersama saya Rifka, kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan juga aksi bela negara. Tapi bukan seperti textbook atau hafalan ya, tapi lebih bagaimana kita sebagai ASN melihat wawasan kebangsaan itu, kemudian menerapkannya secara konkret dalam kebijakan, pelayanan, dan sikap profesional sehari-hari. Bersama saya hari ini sudah ada teman-teman CPNS, 3 orang. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Oke, silahkan yang pertama dari Saudari Ripka. Silahkan diperkenalkan diri. Ya, Kemudian halo, terima kasih. domisili juga Satker Penempatan. Silahkan. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Rika Pakarsi. Domisili saya dari Tondano. Sekarang penempatan di KPU Kabupaten Bolaang Mongodo Timur. Terima kasih. Oke, KPU Kabupaten Bolaang Mongondo. Oke, kemudian silahkan dari Saudara Raimal, dari Satker mana? Boleh dijelaskan. Terima kasih. Nama saya Raimal Keseger, asal dari Tondano, penempatan di Satker KPU Bito. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan terakhir silahkan Saudara Rifadli. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifadli, dipanggil Ifat, asal dari Masamba, Sulawesi Selatan, penempatan di KPU Kabupaten Bolang Mongondo. Oke, KPU Kabupaten Bolaang Mongondo. Oke, Ya, teman-teman. Jadi ada dari Boltim, ada dari Satker Boltim kan, Boltim, Bolmong, sama Bitung. Kalau kita dari KPU Mitra, asal dari Sulawesi Selatan. Oke, kita masuk ke sisi diskusi ya, teman-teman. Jadi kita ini mau membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga aksi bela negara. Nah, menurut kalian wawasan kebangsaan itu seperti apa? Kemudian penerapan wawasan kebangsaan itu yang betul-betul relevan sebagai kita ASN itu seperti apa? Boleh kita saling sharing. Eh, yang pertama mungkin boleh dari Saudara Rifadli atau siapa dulu lah yang mau memulai. terima kasih kesempatannya. Menurut pengalaman saya, wawasan kebangsaan bukan sekedar hafal 4 konsensus dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya dalam pengambilan keputusan administratif? Contohnya, saat menyusun program kerja, apakah program itu inklusif? Apakah kelompok rentan sudah terakomodir? Di situ nilai Bhinneka Tunggal Ika diuji. Buat saya, wawasan kebangsaan itu seperti filter kebijakan. Seperti sebelum tanda tangan dokumen, ASN harus bertanya-tanya, apakah keputusan ini memperkuat persatuan atau justru menciptakan ketimpangan? Jadi, bukan hanya hafalan semata, tapi kerangka berpikir strategis. Oke, betul sekali. Jadi Saudara Rifadli di sini menekankan bahwa kebijakan dan inklusivitas ya, lebih ke situ. Ya, betul sekali. Kemudian dari Saudara Remal bagaimana? Baik, kalau dari saya melihat dari sudut pandang pelayanan publik, wawasan kebangsaan itu terasa ketika kita melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, suku, agama, atau pilihan saat pemilu. Netralitas ASN itu bukan sekedar aturan administratif, tapi manifestasi cinta tanah air. Karena negara hadir bukan melalui pelayanan. Kalau pelayanan diskriminatif itu artinya wawasan kebangsaan kita rapuh. Jadi implementasinya sederhana tapi fundamental, adil, profesional, dan berintegritas. Betul, Itu adil, dari saya. profesional, dan berintegritas ya. Oke, dari Saudara Ripka sendiri bagaimana? Ya, dari saya setuju dengan semuanya, tapi saya mau menambahkan dari sisi digital. Sekarang tantangan kebangsaan bukan lagi penjajahan fisik, tapi disinformasi dan polarisasi. ASN itu harus punya literasi digital kebangsaan. Misalnya, kita tidak ikut menyebarkan konten-konten provokatif yang ada, karena ASN itu merupakan
representasi negara 1 kali 24 jam. Wawasan kebangsaan hari ini berarti mampu menjaga ruang publik tetap sehat. Kalau dulu bela negara itu angkat senjata, tapi sekarang salah satunya adalah menjaga stabilitas informasi. Itu merupakan suatu bentuk nasionalisme kontekstual. Oke, jadi kalau kita bisa bilang di sini Saudara Ripka menekankan di tentang literasi digital dan stabilitas informasi ya. Jadi konteksnya lebih bergeser sedikit. Nasionalisme hari ini tuh juga diuji di ruang digital. Sikap kita di media sosial pun bisa memperkuat atau justru bisa merusak kepercayaan publik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal wawasan kebangsaan, sekarang kita bahas mengenai aksi bela negara. Nah, sama seperti tadi, menurut kalian aksi bela negara itu seperti apa kemudian, tapi yang bukan yang normatif atau yang klise-klise saja ya, yang relevan sebagai ASN itu bagaimana? Silahkan, siapa yang mau menambahkan silahkan. Dari saya boleh? Boleh-boleh. Ya, saya melihat bela negara itu sebagai kemampuan adaptif terhadap perubahan. Jadi kita ini sedang hidup di era transformasi digital dan reformasi birokrasi. ASN yang menolak untuk berubah justru dapat melemahkan daya saing bangsa. Jadi ketika kita mau belajar aplikasi baru atau sistem yang baru atau pola kerja yang baru, itu merupakan suatu bentuk bela negara modern. Karena negara itu butuh birokrasi yang agile, bukan birokrasi yang nyaman di zona yang aman. Betul. Berarti kalau misalnya kita kayak menolak belajar, kemudian itu bisa menghambat kemajuan bangsa. Kita itu mesti Iya, adaptif karena itu sebagai ASN itu adalah salah satu core values kan. Adaptif itu bukan iya, sekedar tuntutan organisasi tapi merupakan kontribusi kebangsaan. iya. Silahkan, siapa lagi yang ingin menambahkan? Boleh. Saya sepakat sekali dengan pendapat dari Saudari Ripka. Cuman saya mau menambahkan sedikit, menurut pemahaman saya, bagi saya, bela negara adalah loyal pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Misalnya, menolak gratifikasi sekecil apapun itu. Karena ancaman negara hari ini bukan hanya agresi luar, tapi korupsi sistemik. ASN yang disiplin waktu, menyelesaikan pekerjaan tepat target, dan menjaga akuntabilitas. Itu sebenarnya sedang membela negara dari dalam. Bela negara itu kadang tidak heroik, tapi konsisten. Oke, konsistensi adalah kunci. Betul sekali, Saudara Rifadli. Oke, yang terakhir dari Saudara Rimal. Terima kasih. Kalau dari saya melihat lebih reflektif, bela negara itu soal ketahanan moral. Di lingkungan kerja mungkin kita melihat praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Diam atau bersikap, keberanian menjaga integritas meskipun sendirian itu bela negara. Karena sejatinya ancaman terbesar bangsa bukan dari luar, tapi dari kompromi nilai dalam sistem. Jadi, bela negara adalah komitmen untuk tetap lurus di tengah tekanan. Dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Jadi bisa dibilang kalau wawasan kebangsaan itu cara kita berpikir strategis dalam kebijakan ataupun pelayanan. Kemudian kalau bela negara itu konsistensi, integritas, kemudian kita bisa beradaptasi terhadap perubahan, terus loyalitas kita juga dalam kepentingan publik. Jadi bisa dibilang kalau wawasan kebangsaan itu cara kita berpikir. Kemudian kalau bela negara itu cara kita bersikap. Jadi sebagai ASN kita bukan cuma sebagai pegawai biasa, tapi bisa dibilang kita bisa menjadi penjaga arah bangsa. Nah, dari obrolan kita hari ini sebenarnya pesannya sederhana ya. Wawasan kebangsaan itu bukan sesuatu yang dalam atau yang berat, yang jauh. Dia itu bisa hadir dalam keseharian kita. Misalnya saat kita mengambil program yang inklusif, kemudian saat kita memilih untuk netral dalam pelayanan, dan juga saat kita bijak menggunakan media sosial di ruang digital. Begitu juga bela negara. Itu bukan soal-soal yang heroik atau bagaimana, tapi lebih bagaimana kita bisa konsisten, kita bisa adaptif, dan terus menjaga integritas walaupun itu memang tidak mudah ya. Artinya tantangan ASN hari ini bukan cuma harus cerdas secara teknis, tapi juga harus matang secara nilai. Karena menurut kita sistem yang kuat itu lahir dari pribadi yang konsisten.
Nah, sebagai ASN mungkin kita nggak selalu terlihat di depan layar atau di depan mimbar, tapi keputusan dan sikap kita lah yang perlahan akan membentuk wajah birokrasi dan arah bangsa. Terima kasih teman-teman sudah berbagi perspektif hari ini. Semoga diskusi ini bukan cuma berhenti di podcast ya, tapi bisa ikut hidup dalam cara kita bekerja ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.